Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nurmansa Project 19, jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Barakallah. Sesungguhnya Allah siap membeli
minal mu'minin, dari orang-orang yang mukmin, apa yang akan dibeli oleh Allah? Anfusahum wa amwalahum. Aktivitas kita akan dibeli oleh Allah. Harta yang kita miliki kemudian kita belanjakan ke jalan Allah itu pun akan dibeli oleh Allah dengan harga apa? Bi anna lahumul jannah, dengan harga surga. Aktivitas selama kita di dunia ini kan semuanya akan dibeli. Kita puasa ini, puasa kita akan dibeli. Hanya saja kalau puasa itu kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzibih, dan aku akan membalas amalan-amalan puasa umat Muhammad tersebut. Jadi semua aktivitas kita kan, duduk kita di sini ini dibeli oleh Allah. Jalan kita dari rumah ke sini, jalan kita itu akan dibeli oleh Allah, Sedekah yang kita keluarkan soalnya sholatnya nggak sholat. Karena dalam puasa ini kan ya Allah, pantas Rasul dalam puasa ini ngomongin liso ini farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun dari iftar, kebahagiaan yang pertama itu manakala mau menjelang buka puasa. Jangankan bukaannya enak kan, jangankan bukaannya yang mau kita makan itu enak, hatta sekalipun ada sekedar air putih, sekedar air teh, tapi ya Allah bahagianya luar biasa. Jadi baginda Rasul, beda kalau orang gak puasa kan. Kalau siang orang gak puasa, memang dia pagi senang, doa senang, tapi giliran masuk maghrib nyesel. Ya Allah berdua gitu puasa mau ya, wong-wong di ganjaran itu mau. Pantas bagi Rasul mengatakan untuk orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Nanti kebahagiaan yang pertama manakala menjelang buka, yang kedua nanti manakala bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketemu dengan Allah itu kan, kalau bukan ahli surga gak bisa ketemu dengan Allah. Karena yang ditengok dengan Allah itu adalah penduduk surga. Allah nggak mau nengok penduduk neraka. Panas. Jadi kembali lagi kata surat As-Saad ayat 10 dan 11 mengatakan, ada bis-bis yang akan menyelamatkan kalian semua dari api neraka yang sangat pedih. Pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Ini konsep yang pertama kan. Hendaklah kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syarat orang beriman itu kan harus mencakup 3. Kurang saja dari 1, ini imannya diragukan. Yang pertama, dia harus tasdiqum biqalbi, meyakini dengan hatinya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakinkan dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kehidupan ini kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki suksesan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Hanya saja di dunia ini, maka di dunia ini namanya juga alam syariat. Alam syariat itu abadi ya likulli syai'in sababun. Segala sesuatu itu perlu sebab. Karena di dunia ini kan alam syariat, kecuali nanti di surga. Kalau di sini kan semua juga likulli syai'in sababun. Segala sesuatu itu perlu sebab. Kalau kakak pengen naik ke atas, ya harus ada sebabnya. Apa syariatnya sebabnya itu tangan. Itu namanya sabab. Kalau kita kepengen punya anak kan, sababianya apa? Syariatnya harus punya istri. Sudah punya istri, didiemin aja, ya jangan gitu. Didiemin aja mah susah. Enggak nolor nanti. Itu pun belum jaminan, artinya di dunia ini kan segala sesuatu butuh sebab. Artinya makanya sekalipun tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak bisa menyembuhkan kecuali Allah, tidak bisa mengangkat derajat kecuali Allah, cuma kita ini butuh nyari, butuh syariat, butuh usaha. Kalau kita lapar, jangan beranggapan lah nanti juga Allah kasih kenyang. Ya nggak bisa kan, makan dulu. Selebihnya baru serahin ke Allah. Kenyang ataupun kenyang, enggak kenyang itu urusan Allah.
urusan Allah. Maksudnya kayak gitu kan. Jadi pertama, tasdiqu biqaul, keyakinan dalam hati. Yang keduanya iqrarul bil lisan. Lidahnya harus mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syarat-syarat beriman. Makanya paman dari baginda Rasul yang bernama Abi Thalib, ayahanda dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu beliau mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Bukan dia tidak yakin kan, dia itu yakin bahwa keponakannya Muhammad ini utusan Allah. Dia yakin betul. Kenapa? Karena dia tahu mukjizatnya. Dia tahu keistimewaan dari keponakannya ini kan. Karena baginda Rasul itu kan sudah barang tentu, dia itu kalau keluar dari rumahnya juga ada bayangan. Ditembak dengan matahari juga kan bayangannya nggak ada. Satu. Yang kedua, dia itu bisa memancarkan air dari jari-jari dan pamannya. Tapi beliau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya beliau wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Bukan artinya nggak percaya, hati sih percaya bahwa ponakan ini adalah utusannya. Cuma lidahnya nggak mau mengucapin asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Kenapa gengsi kan? Karena terlalu banyak pengikut, dia adalah pembesar dari kaum Quraisy. Syarat iman yang ketiga itu wa fi'lul bil arkan. Kalau hati sudah percaya, lidah sudah mau berikrar wa fi'lul bil arkan, dia harus melaksanakan segala perintah-perintah dari Allah. Ini orang beriman namanya. Hatinya yakin, mulutnya mengucap kalimat syahadat, kemudian dia mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah. Makanya kalau ada orang yang mau masuk Islam, kalau dia tadinya belum sunat, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, sunat kirain apa aja? Sunat dulu kan? Kenapa? Karena kalau dia sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, detik itu juga beban hukum taklifi dari Allah mulai berlaku. Kalau dia masuk Islam jam 10 pagi, zuhur harus sholat. Kalau dia masuk Islam habis zuhur, asar harus sholat. Kalau dia masuk Islamnya habis maghrib, isya harus sholat. Bagaimana Ustaz dia nggak tahu, dia nggak bisa bacaannya? Kalau nggak bisa maka punten. Jangankan orang yang baru masuk Muslim, hatta orang Islam saja kalau memang total nggak bisa baca Fatihahnya, diganti dengan yang lain juga nggak apa-apa. Dengan zikir-zikir yang lain yang jumlahnya, hurufnya tidak kurang dari jumlah huruf Fatihah. Berapa huruf Fatihah itu jumlahnya? Orang merasa dihitung ya. Kata kitab takrir bahwa kan nanti diakurin saja takut salah. Kata kitab takrir itu sadida itu jumlah Fatihah itu semuanya 151. Ada yang mengatakan 150 huruf. Dengan kalau 150 huruf, dia menggunakan membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dia baca Maliki Yaumiddin. Tidak dipanjangkan, tidak Maliki Yaumiddin. Kalau dipanjangkan Maliki Yaumiddin itu jumlah hurufnya 151. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini versi kitab Taqriratus Sadidah. Ya kan ya, yang dikarang dengan Abu Zain yang Syafi'iyah. Tapi nanti biar yang memiliki sifat kemaluan. Jadi iman kita ini telanjang kan. Baju daripada iman itu adalah takwa. Jadi takwa itu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan semua yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang. Cuma Imam Al-Busairi itu membedah takwa ini, hurufnya ada 4. Ini versi Imam Al-Busairi. Yang pertama ta, qaf, waw, iya. Tanya dari tawadhu, ya baji. Jadi orang beriman itu pasti akan memiliki sifat yang tawadhu. Tawadhu itu rendah diri, tidak sombong. Karena sombong maka bukan pakaian kita, sombong mempunyai Allah. Kalau Allah sombong kan wajar.
Karena Allah nggak butuh terhadap yang lain. Allah bikin langit bumi dan seisinya, nggak perlu bantuan orang kan. Lebaran kayak model kita mungkin kayak model saya begini kan. Jangankan yang benar ngomong begini aja nih. Saya ngomong nih kan, saya diputus sama bapak-bapak ini. Kalau gak ada bapak-bapak ini cuma saya ngomong dewek begini. Ngoceh dulu jadi apa? Jadi saya ngejelasin, ayo Ustaz stres. Artinya apa kan bahwa setiap kita ini butuh orang lain. Semenjak kita lahir sampai nanti wafat, kita ini selalu tergantung sama orang lain. Kita lahir dari ibu kita, dari orang lain. Kemudian nanti sampai hidup butuh orang lain sampai mati. Gak ada kan orang mati mandinya sendiri, gak ada. Orang mati itu dimandiin, baju dipakein, jalan dianterin, digotong. Jadi kata Kusailimah, takwa itu tempat yang utama tawadhu. Rendah diri, jangan pernah sombong. Baik di antara kita sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang sombong kepada Allah itu manakala dia tidak mau melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat dia nggak mau ditutup dengan ba'diyah atau diawali dengan qobliyah. Ini menandakan orang ini sombong. Kenapa? Berasa kalau sholatnya sudah sempurna. Sementara fungsi daripada sholat sunnah qobliyah ba'diyah kita ini fungsinya untuk menyempurnakan sholat fardu yang kita lakukan sekarang. Kalau nanti sholat maghrib ini kan ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Qobliyah dan ba'diyah maghrib itu fungsinya untuk menyempurnakan sholat maghrib tadi, bukan untuk menggantikan. Kalau sholat sunnah bukan untuk mengganti, cuma sekedar untuk menyempurnakan sholat fardu. Karena sholat kita ini kan satu pun tidak ada yang sempurna, tidak ada. Model-model kita sempurna ya Allah, dari gerakannya, dari bacaannya, apik hati ini, acak-acakan jaga-jaga. Apalagi minggu-minggu terakhir bulan Ramadan seperti ini kan, sudah minggu-minggu terakhir. Lagi takbir Allahu Akbar, ya Allah lebaran seminggu mana. Rabi ini kue tutu, kue anak, rabi dan segala. Bakiran orang mancing kabin kotak. Sholat kita tidak sempurna, makanya kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Karena kita merasa kalau sholat kita tidak sempurna, jangan pernah tinggalkan untuk sholat sunnah, qobliyah ba'diyah. Biar kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Kemudian orang sombong kepada Allah itu tidak mau berdoa kepada Allah. Kita ini lemah, kita ini makhluk yang lemah. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini harus selalu memohon doa kepada Allah. Karena Allah itu kan punten, kalau kita meminta kepada Allah, Allah itu senang. Setiap waktu kita minta kepada Allah, kan Allah itu nambah senang. Karena Allah itu bukan kayak kita. Kalau model kayak kita manusia dikanti. Kalau tiap hari minta saja itu senang. Lebih senang. Kalau Allah beda kan, kalau Allah senang. Jadi apapun kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tawadhu, yang kedua qanaah. Qanaah itu kan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kan kalau kita qanaah akan timbul syukurnya. Ya kan ya, apapun diterima karena semua itu dari Allah. Enak nggak enak itu kan. Punten intinya semuanya dari Allah. Intinya semuanya dari Allah. Kita harus qanaah, terima apa ketentuan Allah, namanya qanaah. Bukan berarti sudah terima itu nggak mau berusaha, ya jangan kan. Tetap. Jadi usaha harus tetap, cuman kitanya kalaupun bagian kita dikasih sama Allah seperti itu, ya harus terima. Artinya jangan, kadang ada orang itu yang nggak terima, kan kadang ada itu kan. Bisa ya merajin, sholat merajin, bersebulan merajin, tapi urip wayak pegel rasanya. Suwe-suwe paling gitu kesalahan. Pegel. Jangan. Yang ketiganya itu takwa itu hurufnya waw itu warok.
Waro itu harus selektif. Selektif itu jangan asal masuk saja kan. Apalagi di bulan Ramadan kan. Kalau kita ini puasa siang sehari penuh, kita puasa menghindari dari sesuatu yang halal. Yang halal kita hindari kan. Tempe kita hindari, tahu kita hindari, telur kita hindari. Kenapa? Karena belum waktunya. Siang ini masih. Tapi begitu datang waktu maghrib, kita bukannya dari hasil yang haram. Itu kata Rasul persis kayak orang membangun kota, tapi dia merobohkan negara. Dia membangun sebuah kota, puasa dia siang, dia jauhinkan sesuatu yang halal dijauhin karena memang belum waktunya maghrib. Tapi pas waktu buka, dia makan dari hasil haram. Ini katanya orang seperti ini sama orang itu siang membangun kota, maghrib merobohi negara. Bapak belur hancur. Ini makanya harus selektif. Karena satu suap saja yang masuk ke dalam perut kita dari sesuatu yang haram, itu punten kan. Antara kita dengan Allah itu hijabnya 40 tahun. Satu suap saja. Masya Allah luar biasa nih. Jadi yang terakhir hurufnya yaitu yakin bahwa segala sesuatu itu punten. Apapun yang terjadi di muka ini kan, kalau Allah tidak izin nggak mungkin terjadi. Ini harus yakin kepada Allah. Ini yang sering saya sampaikan kadang kalau sama pengajian ibu-ibu. Kalau sama ibu-ibu ini kan sering saya sampaikan. Jadi umat muslim itu harus yakin segala sesuatu itu kalau tanpa izin Allah nggak mungkin terjadi. Sok saya bilang, Bu, ibu jangan takut kalau suami ibu nikah lagi. Enggak bakal kalau nggak ada catatannya. Ada saya bilang perempuan itu kadang-kadang sama suami itu, ya Allah, hormatnya luar biasa, melayani luar biasa. Tapi berhubung kodratnya tulisannya di sana di baju, rabi lagi kawin mana? Tapi ada di sini aja itu kamu ucap perempuan, waduh, kalau udah ngamuk sama suami, kebun binatang keluar semua. Tapi suaminya merkoyo, orang rabi mana orang? Kelepet, emang tulisannya tidak. Jadi apapun yang terjadi kan, insya Allah kulla yusibana illa ma kataballahu lana, kata Al-Quran, wa maulana wa la falyatawakkalul mu'minun. Kulla yusibana, tidak akan mungkin terjadi sesuatu itu illa ma kataballahu lana, terkecuali kalau memang sudah ditakdirkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi nih kan nih, bahwa untuk menyelamatkan kita dari api yang sangat pedih tersebut, pertama tu'minuna billah wa rasulih, yang kemudian yang keduanya wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jihadlah kalian semua, sungguh-sungguhlah kalian semua. Yang pertama ini kan sungguh-sungguh itu bi amwalikum, baru wa anfusikum. Jihad di jalan Allah itu yang pertama bi amwalikum, dengan hartamu. Terlebih dalam bulan Ramadan ini kan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu suap yang kita berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu lebih mulia ketimbang kita membangun 1000 masjid. Satu suap yang kita berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu lebih mulia ketimbang kita membangun 1000 masjid. Di dalam bulan Ramadan ini, jihad dengan harta kita banyak berbagi kan. Karena tidak jarang di lingkungan terutama kayak di kampung-kampung kan, kayak di sini aja lah, tidak jarang punten yang memang kehidupannya di bawah standar. Terkadang ada yang memang suaminya sudah nggak ada, ibunya nyuci, ambil upah nyuci kan, dengan gaji hanya sebatas paling 500.000 sebulan, sementara dia punya anak 2-3. Dan inilah kewajiban kita terlebih dalam bulan Ramadan untuk saling berbagi. Baik, insyaallah apapun yang kita keluarkan kan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, kata Allah, apapun yang kamu infakkan Allah siap untuk menggantinya. Jangan takut kan. Jadi jihad kita dengan harta kita. Terlebih kalau harta kitanya sudah mencapai 1 nisab.
Satu nisab itu kan standarnya kalau kita sudah memiliki harta 85 gram emas. Kalau kita sudah memiliki harta 85 gram emas, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dan dalam rangka mengeluarkan sedekah wajib, mengeluarkan zakat itu bagusnya orang tahu. Tapi kalau sedekah sunnah, bagusnya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Tapi kalau sedekah itu sedekah wajib, kayak zakat itu zakat. Kita ini karena memang kitanya mampu, kemudian kita mengeluarkan zakat, itu bagusnya zakat itu supaya tetangga tahu, orang lain tahu. Maksudnya apa? Untuk menghindari fitnah. Kalau orang lain nggak tahu, tetangga nggak tahu, punten nanti kita jadi omongan. Sampai ibu gali suki. Tapi orang akan zakat, padahal sudah ngeluarin sampai itu. Tapi tetangga nggak tahu, akhirnya jadi omongan. Jadi kalau sedekah itu sifat dan sedekah wajib kayak zakat, itu bagusnya orang lain tahu. Tapi kalau sedekah itu sedekah sunnah, yang kalau kita lagi ada duit kita keluarkan. Sedekahnya kita pengen sedekah saja kan, namanya sedekah sunnah. Di luar daripada zakat itu bagusnya tangan kanan kita keluarin, tangan kiri nggak boleh. Itu saja barangkali karena jamnya hampir sudah mau buka puasa dengan sebentar lagi. Iya, 2 menit lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'ala jamana jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil marad wa rizqi wa thabatatan qabla al-maut wa rahmatan fil zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah واغفر لنا ذنوبنا بالنار والحمد لله رب العالمين. Nah, sering aja orang ngomong dikit.